Coba kita lihat, kenapa Allah mencintai doa ini? Di antara hikmahnya adalah yang pertama, doa itu sendiri menegasikan tauhid kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, yang menetapkan semua takdir-takdirnya. Dialah mudabbir. Allah lah yang menetapkan dan mengatur. Dia pencipta. Maka ketika orang berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku, bantulah aku. Artinya apa di situ? Orang yang berdoa ini mengatakan bahwasanya engkaulah yang mampu untuk menyelesaikan hajatku. Engkaulah yang mampu untuk mengurai masalahku. Artinya dia punya keyakinan Allah itu memiliki kemampuan, kekuatan, memiliki sifat qudrah. Maka dia bermohon kepada Allah dan dia meyakini Allah lah yang mengatur semuanya dan tidak yang lain. Dan ketika dia bermohon kepada Allah, di situ dia menegasikan pula iftiqar dan tadallul. Apa itu? Dia membutuhkan Allah dan dia menghinakan dirinya. Ketika orang berdoa demikian, dia membutuhkan Allah terhadap apa yang diinginkannya. Bahkan bukan hanya apa yang diinginkannya, tapi setiap waktu, setiap detik dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini keutamaan doa itu salah satunya. Kenapa? Ketika orang berdoa, sesungguhnya orang itu menegasikan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini itu. Dia menghinakan dirinya. Maka tatkala orang mengatakan ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ketika dia berdoa, maka dia sekali lagi dia menjadi hina di hadapan Rabbnya, sebab dia tidak mampu. Dia menghinakan dirinya, dia tadarru', dia tawadhu, maka hilanglah sifat-sifat kibriya dari hatinya, kesombongan. Hilanglah sifat-sifat kesombongan dari dirinya. Maka orang yang berdoa, yang betul-betul khusyuk berdoa, dia sedang menghancurkan ketakaburan yang ada di dalam hatinya, kesombongan-kesombongan itu. Kenapa? Dia tazallul dan dia iftiqar. Dia membutuhkan Allah. Dan seiring dengan itu, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a, menegasikan pada dirinya dia hamba yang dhaif, hamba yang membutuhkan. Tidak bisa apapun yang dilakukannya kecuali Allah. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan bisa mengambil kebaikan itu dari tangan Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebaikan yang ada dalam genggaman Allah? Gak ada cara bagi kita kecuali kita bermohon kepada Allah. Gak ada cara kita kecuali kita meminta, ya Allah urzuqni, ya Allah mahdini, dan seterusnya. Kita minta hidayah kepada Allah, kita minta rezeki kepada Allah, unsurni, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ikhwani fillah, kita melihat ibadah kita yang sedikit, antusias kita yang beribadah tidak maksimal, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa maksimal beribadah, bisa semangat beribadah, betul-betul istiqamah beribadah? Siapa yang bisa mewujudkan itu? Apakah kita? Tidak, Allah. Maka pohonkan kepada Allah. Termasuk juga, iya kan, hati kita ini kan selalu terkontaminasi dengan dosa-dosa kita, nuktah sauda. Dosa-dosa itu menempel di hati kita. Bagaimana kita membersihkannya? Tidak akan bisa siapapun yang membersihkannya kecuali pertolongan Allah. Wallahu zaki man yasha. Allah lah yang membersihkan hati siapa yang dikehendakinya. Termasuk dalam hal itu, maka kita diajari Nabi kita berdoa, ya kan? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku ati nafsi taqwaha,
hati yang bertakwa kepada Allah, bersihkan ya Allah. Engkaulah walinya dan engkaulah maulanya. Karena kita tidak memiliki kemampuan apapun. Dengan demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, segala apapun yang kita butuhkan untuk kemaslahatan duniawi kita, terlebih-lebih juga untuk kemaslahatan ukhrawi kita, jangan pernah malu-malu meminta kepada Allah, jangan pernah enggan meminta kepada Allah, sebab semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, menegasikan tauhid rububiyah. Demikian juga tadi dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka ketika orang berdoa ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, iya kan? Dia sedang beribadah. Artinya apa? Dia sedang menyembah Allah. Dan dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini menjelaskan apa? Tauhid. Dia menegaskan bahwasanya dia meyakini ketauhidan Allah. Wajib mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyahnya, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia bermohon, apa yang diserunya? Nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Maka di sini dia meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ramadan ini sekali lagi dalam urutan ayat itu dijelaskan kepada kita, itu hubungan dengan Ramadan itu diakhiri dengan apa? Dengan doa. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.